Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, jadi agendanya hari ini adalah kita awali dengan pembahasan soal latihan 10 kemarin. Lalu habis itu kita bahas sedikit terkait perturbasi orbit sirkular. Oke, kita ke latihan yang kemarin dulu. Mulai dari nomor 1, diberikan sebuah benda bermasa M jatuh bebas. Jadi massa M jatuh bebas yang mengimplikasikan bahwa kecepatan awalnya sama dengan 0. Lalu benda tersebut berada dalam medan gravitasi gitu. Sehingga berada dalam pengaruh M berada dalam pengaruh Fg yang diberikan pada arah K. M juga mengalami gaya gesek. Gaya gesek F sama dengan min BV. Di mana V adalah faktor kecepatan, ya kecepatannya 2 dimensi, yaitu x dot dan z dot. Pertama, tentukanlah vektor kecepatan dan vektor posisi dari sebagai fungsi dari waktu. Nah, caranya tentunya kita tinjau dulu persamaan geraknya. Menggunakan hukum Newton kedua, kan sigma F sama dengan M kali A. Sehingga di sini kita punya dua gaya, yaitu gravitasi dan gaya gesek udara. Sama dengan M kali A. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa persamaan gerak dari massa M itu memenuhi A sama dengan Fg-nya kan minus M dikali G. Gitu. Jadi bisa kita coret sama M di ruas kanannya. Jadi ini tinggal minus G K min B, V-nya itu ada X dot J topi dan Z dot K topi. Nah, A-nya ini juga lebih baik berarti kita tuliskan ke dalam ini ya, notasi dot. Gitu. Jadi A-nya adalah X double dot arah J dan Z double dot arah K. Nah, ini kalau kita kelompokkan per komponen, maka kita punya dua persamaan, gitu kan? Arah J sendiri dan arah K sendiri. Pertama untuk yang arah J, kita punya X double dot sama dengan minus B X dot. Dan persamaan kedua adalah Z double dot sama dengan minus G minus B Z dot. Nah, persamaan di atas ini sebenarnya kan turunan pertama dari kecepatan.
Gitu. Ini persamaan diferensial order 1 untuk kecepatan. Gitu. Sehingga persamaan di atas dapat diintegralkan sekali sehingga kita akan mendapatkan kecepatan. Caranya pertama yang x double dot. Itu bisa kita integralkan menjadi dx dot x dot sama dengan minus b dt, gitu kan ya. Kita integralkan dari 0 ke bentar, bisa nggak? Oh, dari V0, dari x dot 0 ke suatu x dot tertentu. Ini biar beda, di dalamnya kita kasih notasi lain, yaitu nah gitu, biar beda aja. Itu maksudnya itu variabel integrasi gitu. Jadi kita bedain. Nah, t-nya kita integralkan dari waktu 0 ke suatu waktu t tertentu. Nah, di sini dapat bahwa persamaannya kan adalah integral dari dx dot per x dot adalah ln x dot per x dot 0. Nah, ini kalau kita integralkan jadi minus bt aja. Sehingga x itu sama dengan x dot sama dengan x dot 0 e pangkat minus bt. Nah, tapi ingat bahwa dia jatuh bebas, ya, sehingga karena kecepatan awalnya 0, maka x dot 0 itu sama dengan 0. Nah, ini berarti kita simpulkan bahwa x dot itu sama dengan 0. Nah, nanti ujung-ujungnya karena x dot-nya sama dengan 0, maka x adalah suatu konstan. Saya kasih notes biar tahu ini terjadi karena x dot 0 itu sama dengan 0. Oke, ya semoga cukup jelas ya. Kita lanjutin buat integral yang z double dot-nya, yaitu z dot ini berarti jadi dz dot per g plus bz dot integral itu sama dengan minus t minus dt. Nah, sama, kita integralnya dari z dot 0 ke suatu z dot tertentu. Terus t-nya kita integralinya berarti dari awal t sama dengan 0 ke suatu t tertentu. Nah, ini sisi ruas kirinya bisa kita integralkan pakai kita kenalkan suatu variabel baru gitu ya, variabel integrasi baru yaitu g plus bz dot gitu. Sehingga integralnya berubah menjadi misalkan u itu g plus bz dot gitu ya. Terus ini u sama dengan g plus bz dot. Nah, maka ini menjadi du per b
du per u. Ya kan, karena dari sini kita punya du itu sama dengan b dz dot. Itu sehingga dz dotnya kita substitusikan menjadi du per b. Nah, berarti kita integralkan sekarang. Kita kan tahu kalau z dot 0 itu sama dengan 0. Nah, ketika z dotnya sama dengan 0, u-nya itu sama dengan g. Jadi yang bagian bawahnya itu g, bagian atasnya adalah ketika z dotnya itu sama dengan z dot, artinya jadi g plus b z dot. Gitu. Batas atas sama batas bawahnya berubah, tapi yang ruas kanan nggak berubah karena ya nggak kita ganti apa-apa, tetap t aja. Integral 0 ke t dt. Nah, sehingga kalau kita lakukan ya, kita integralkan, kita akan dapat yang sebelah kiri du per u kalau kita integralkan itu jadi ln g plus bz dot per g. Nah, seper b-nya kita pindah ruas ke kanan sehingga menjadi minus b kali t. Nah, ini bisa kita otak-atik. Jadinya adalah g plus bz dot itu sama dengan g kali e pangkat minus bt. Nah, sehingga kita dapat z sebagai fungsi waktu, z dot sebagai fungsi waktu, itu sama dengan g e pangkat minus bt-nya kita pindah ruas ke kiri. Oh enggak, g-nya yang di kiri kita pindah ruas ke kanan, sehingga kita punya g per b kali e pangkat minus d min 1. Nah, di sini bisa kita cek ketika t-nya sama dengan 0, maka kecepatannya juga 0. Z dot-nya sama dengan 0. Jadi sesuai sama tadi syarat awal kita. Nah, selanjutnya dari sini kita integralkan sekali lagi. Untuk mendapatkan itu pertanyaan keduanya, vektor posisi. Gitu. Posisi y, posisi x-nya kan kita udah tahu. Posisi z-nya kita yang belum tahu. Nah, caranya adalah dengan mengintegralkan z dot. Jadi z itu sama dengan integral z dot dt dari t sama dengan 0 ke t yang bebas gitu ya. Nah, ini tinggal kita integralin aja. Z dot-nya kita masukin dari yang atas, yaitu G per B integral dari 0 ke T E pangkat minus BT min 1 dt. Nah, bentuk itu gampang ya integralnya. Tinggal integral eksponen sama integral konstanta. Jadi kita dapat yang integral eksponen itu jadinya E pangkat minus BT tilde per min B. Nah, batas-batasnya kita masukin, jangan lupa, yaitu 0 ke T. Terus bagian min satunya itu adalah minus T batas-batasnya dari 0 ke T. Nah, ini sama dengan G per B kali satu min E pangkat min BT per B min T. Ya. Ya, gitu. Itu adalah Z sebagai fungsi waktunya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan. Berarti vektor kecepatannya
V itu adalah Z dot ini kan. Karena tadi kita udah dapat X dotnya itu sama dengan 0 sepanjang perekan. Jadi ini tinggal Z dotnya kita masukkan G per B kali E pangkat minus BT min 1 arahnya K dan vektor posisinya adalah pakai apa ya? Pakai R aja deh. Vektor posisinya pertama dari komponen J-nya dulu, nilainya adalah konstanta. Gitu. Nah, ditambah dengan oh iya sebentar. Z0 ini ditambah posisi awal juga ya, sorry. Ditambah posisi awal. Kelupaan tadi. Ya, posisi awal. Nah, bagian Z-nya adalah plus yang pertama itu adalah tentunya Z0 ditambah bagian eksponen yaitu G per B kuadrat 1 min E pangkat min BT dan yang terakhir bagian linearnya yaitu minus GT per B. Nah, ini arahnya ke K. Oke, kayak gitu. Itu buat jawab bagian A. Lalu selanjutnya jawab buat bagian B-nya. Tentukan sudut antara vektor kecepatan dan vektor posisi. Sudutnya ini berarti nanti akan menjadi fungsi waktu. Ya. Cara nyari sudutnya adalah dengan menggunakan sifat ini. Dot product. Jadi cos theta sama dengan V dot R per V kali R. Gitu. Nah, dari situ kita tinggal masukin aja. Berarti kan tinggal kita dot productin itu bagian K-nya aja. Karena V nggak punya komponen J. Gitu. Jadi kita tinggal hitung V dot R itu sama dengan G per B kali E pangkat minus BT min 1 dikali yang panjang itu yaitu Z0 plus G per B kuadrat 1 min E pangkat minus BT min GT per B. Nah, panjang V-nya kan cuma satu komponen, berarti sama. Jadi G per B kali E pangkat minus BT min 1. Panjang R-nya adalah, nah baru yang bagian R-nya kita harus pakai Pitagoras gitu, karena ada dua komponen, ada komponen J, ada komponen K. Sehingga kita punya S0 kuadrat plus Z0 plus G per B 1 min E pangkat min beta min GT per B. Kuadrat, habis itu kita akarin. Nah, kasus spesial ketika
Jika X0-nya sama dengan 0, maka vektor posisi sama vektor kecepatan, kan berarti kan vektor posisinya itu cuma ada bagian K aja. Gitu. Jadi nanti kita dapat X0 tetanya antara V dan R itu akan sama dengan dot produknya. Yang implikasinya adalah berarti theta sama dengan 0. Gitu. Itu kasus khususnya kalau dia nggak ada komponen J-nya. Oke. Nanti kalau ada yang jawab 0 boleh, kalau ada yang jawab fungsi waktu juga boleh. Nah, kayak gitu ya buat nomor 1. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutin ke nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini sebenarnya tinggal menyelesaikan persamaan diferensial aja ya. Jadi kita diberikan persamaan diferensial L, di sini saya pakai notasi dot aja biar sederhana persamaannya. LQ double dot, yaitu turunan kedua, ditambah RQ dot, turunan pertama, plus Q per C, sama dengan 0. Gitu ya. Atau kita sederhanain dikit, biar nanti gampang nyelesainnya. Itu jadi Q double dot plus R per L Q dot plus L per C, 1 per LC Q sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah tentukanlah solusi umum QT sebagai fungsi dari waktu. Cari Q fungsi waktu gitu ya. Nah, itu caranya tinggal mungkin ada yang kepikiran buat pakai integral gitu ya, karena kita punya turunan beberapa order gitu, sama kayak yang sebelumnya gitu kan. Cuma di sini problemnya adalah kalau kita pakai integral secara langsung gitu, kita nggak bisa mengintegralkan Q gitu. Di saat kita harus mengintegralkan Q dot gitu misal, kan itu berarti kita juga harus mengintegralkan Q-nya, dimana Q-nya sendiri kita nggak tahu. Jadi kita pilih coba bentuk solusi Q itu sama dengan E pangkat alfa T. Gitu. Kenapa kita pilih bentuk yang seperti ini? Karena ingat turunan dari E pangkat eksponen itu kan nggak berubah gitu. Turunan dari eksponen ya eksponen lagi gitu. Beda kalau misalkan T pangkat sesuatu. T kuadrat kita turunin jadi T pangkat 1 gitu kan. Nah, itu kan berubah. Nah, sedangkan E pangkat sesuatu ini bentuknya nggak berubah. Jadi nanti problemnya menjadi lebih sederhana karena kita nggak perlu mikirin T, kita cukup mikirin alfanya itu apa gitu. Nah, idenya kayak gitu. Nah, kalau kita masukin Q ke persamaan diferensialnya, maka kita akan dapat tentunya kita hitung dulu ya, Q dotnya itu kan sama dengan alfa E alfa T, dan Q double dot itu sama dengan alfa kuadrat E alfa T. Nah, sehingga ini kalau kita masukin ke persamaan diferensialnya, kita akan dapat yang namanya persamaan karakteristik, yaitu alfa kuadrat plus R per L alfa plus 1 per LC sama dengan 0.
Gitu. Sebenarnya ini semuanya dikalikan dengan E pangkat alfa T. Tapi kan secara umum, kalau T-nya sembarang, maka ini tidak boleh sama dengan 0. Maka kemungkinannya sama dengan 0, ini aja. Gitu. Tapi persamaan tersebut kan sebenarnya persamaan kuadratik untuk alfa gitu. Sehingga kita tahu solusinya. Yaitu alfa sama dengan pakai rumus ABC, yaitu min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kita punya min B-nya adalah R per R plus minus akar B kuadrat R kuadrat L kuadrat min 4AC. Per 2. Oke, nah ini bisa kita sederhanakan menjadi R per 2L dikali dengan minus 1 plus minus akar 1 dikurang 4L per R kuadrat C. Nah, kayak gini. Jadi kita punya dua solusi untuk alfa. Gitu ya. Nah, tapi ya sebenarnya udah selesai sih. Ini bisa kita masukin lagi ya ke persamaan yang persamaan Q-nya itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Q, nah kan kita punya dua solusi nih. Alfa yang itu yang pakai tanda plus sama alfa yang pakai tanda minus. Nah, dua-duanya karena merupakan solusi maka tinggal kita jumlahkan saja. Dengan ada pembedanya, ada konstantanya. Jadi misalkan ada Q1 gitu ya. Itu konstanta pertama dikalikan dengan E pangkat alfa 1. Nah, alfa 1 ambil aja yang positif. Jadi E pangkat alfanya adalah R per 2L min 1 plus akar 1 min 4L per R kuadrat C kali T. Solusi keduanya adalah yang tandanya minus, yaitu Q2 E pangkat R per 2L min 1 min akar 1 min 4L per R kuadrat C kali T. Nah, itu adalah solusi umum dari Q-nya. Jadi nanti tergantung awalnya gimana gitu. Initial condition-nya. Nanti initial condition itu akan menentukan Q1 dan Q2. Nah, setelah kita punya solusi umum dari Q, kita bisa melanjutkan untuk mencari solusi umum dari I. Di mana I merupakan turunan pertama dari Q. Gitu. Jadi tinggal kita turunin aja. dQ dt itu sama dengan Q1. Nah, karena dia eksponensial, maka ya udah pakai trik yang biasa, konstantanya turun, tapi eksponennya tetap di atas. Jadi kita punya
konstantanya kan R per 2L min 1 plus akar 1 min. Ini eksponen R per 2L min 1 plus akar 1 min 4L per R kuadrat C kali T. Itu baru suku yang pertama. Suku keduanya tapi sama. Polanya sama. Tinggal kita ganti plusnya jadi minus saja. Sehingga kita punya R per 2L min 1 min akar 1 min 4L per R kuadrat C eksponen R per 2L min 1 min akar 1 min 4L per R kuadrat C. Nah, ini sama dengan I-nya, jadi udah dapat jawabannya. Bedanya cuma sekarang ada konstanta itu, R per 2L dan lain-lain, tapi sisanya sama Q-nya. Terus, nah tentukan syarat dari LRC agar muatan listriknya berosilasi. Nah, syarat osilasi itu adalah gini kan, kita mau solusi eksponen itu jadi solusi osilasi. Gitu. Gimana caranya? Solusi eksponen berosilasi jika alfanya kompleks. Kenapa? Karena alfa akan memiliki bagian imajiner yang berperan sebagai frekuensi sudut osilasi. Frekuensi sudut. Nah, jadi kita bisa sederhanakan permasalahannya menjadi permasalahan mencari alfa yang imajiner. Mencari alfa yang kompleks. Gitu. Gimana caranya kompleks? Nah, ini kita lihat di sini. Nah, permasalahannya udah disederhanakan mencari alfa yang kompleks. Alfanya kan kita udah tahu. Alfanya sama dengan ini, R per 2L, dan seterusnya ke belakang itu. Gimana biar dia kompleks? Biar dia kompleks, maka yang di dalam akar itu harus kurang dari 1. Gitu. Karena akar suatu yang negatif itu kan akan jadi, berarti kita harus perluas dia ke bilangan imajiner gitu kan, akar yang negatif itu. Oops, sorry. Nah, maka 1 min 4L per R kuadrat C itu harus kurang dari 0. Ya, agar dia berosilasi. Kalau 0 aja itu masih belum berosilasi. Dia jadi teredam kritis. Gitu. Nah, baru ketika dia kurang dari 0, akan muncul osilasi. Sehingga syaratnya adalah berarti R kuadrat C harus kurang dari 4L. Nah, gitu. Baru ketika R kuadrat C kurang dari 4L, dia memiliki frekuensi osilasi. Ya, itu buat nomor 2. Terus kita lanjut ke nomor 3. Sekarang kita nggak nge-solve persamaan differential.
diberikan suatu partikel bermasa M kecil bergerak mendekati partikel lain bermasa M besar. M besar itu jauh lebih berat daripada M kecil, masanya jauh lebih besar maksudnya ya. Sehingga M besar itu dapat kita anggaplah dia pusat koordinat ya. Jadi misalkan M besar ada di sini. Nah, nanti kita lihat bagaimana di M kecil bergerak sekitar M besar. Keduanya memiliki muatan listrik positif. Jadi kita andaikan aja muatan M kecil itu Q kecil, muatan M besar itu Q besar. Nah, sehingga sama-sama positif, nanti akan terjadi tolak-menolak. Ya. Oke, langsung aja. Pertama, tentukan gaya sentral dan potensial efektifnya. Nah, buat menentukan gaya sentral, kita cukup lihat dua gayanya, yaitu gaya listrik dan gaya gravitasi. Gaya Coulomb dan gravitasi. Nah, gaya Coulomb dan gravitasinya bisa kita jumlah langsung Fc plus Fg. Dan kalau buat Coulombnya kan K kali Q besar kali Q kecil per R kuadrat, tapi arahnya tolak-menolak, jadi positif. Nah, sedangkan gaya gravitasinya tarik-menarik, maka arahnya kita ambil negatif. Ini sama dengan minus G M kecil per R kuadrat R topi. Potensial efektifnya bisa kita lihat dari energinya. Jadi sekarang kita tinjau energi mekanik sistem. Oh, nggak cuma energi mekanik, energi total aja. Juga di ininya, energi Coulomb. Nah, energi totalnya adalah E sama dengan, tentunya kan pertama energi kinetik, setengah mr dot kuadrat. Selain yang arah radial, juga ada energi kinetik yang arahnya angular gitu. Bergantung terhadap theta, yaitu setengah M kuadrat theta dot kuadrat. Selanjutnya ada energi potensial gravitasi per R, dan ada energi potensial Coulomb. Nah, ingat bahwa momentum sudut itu merupakan besaran yang kekal di sistem persamaan ini. L sama dengan mr kuadrat theta dot total. Hingga kita bisa substitusikan ini dalam energi mekanik total, energi total plus energi listrik juga, sehingga kita punya setengah mr dot kuadrat plus L kuadrat per 2m R kuadrat minus GMM per R
plus K Q per R. Nah, potensial efektifnya itu yang ini. Ini adalah efektif, yaitu V, ya. Karena suku ini, suku L kuadrat, terus GMM sama K Q ini semuanya hanya bergantung terhadap R. Gitu. Jadi kita bisa gambarkan kayak partikel M itu bergerak satu dimensi di sepanjang sumbu radial, gitu, dengan dinamika yang berasal dari potensial efektif itu. Nah, selanjutnya B, bagian B-nya, tentukan orbit atau lintasan dari partikel bermasa M. Karena kita udah tahu gaya ininya, gaya sentralnya, diketahui FR itu sama dengan ini kan, kaki min GMM per R kuadrat. Nah, maka ini bisa kita substitusikan ke dalam persamaan Binet. Bentar ya, nyari dulu referensinya bentuk dari persamaan Binet. Kayak yang udah kita bahas sebelumnya di latihan keberapa itu ya, saya lupa. Nah, tapi caranya sama, intinya kita dapat F, nanti kita bakal dapat R-nya. Binet equation. Nah, bentuknya persamaan Binet adalah F R atau inverse U ya, itu sama dengan minus M H kuadrat, hanya adalah L per M, atau ya udah kita masukin aja ini jadi L kuadrat per M kali U kuadrat turunan kedua U terhadap theta plus U. Oke, kita masukin sekarang FR-nya ke dalam persamaan Binet. Sehingga kita akan mendapatkan Q min GMM di U kuadrat. Seper-R-nya kita ubah jadi U, kan sama per M, U kuadrat, U theta kuadrat plus U. Nah, U kuadratnya di kedua ruas bisa kita coret sehingga kita menyisakan persamaan GMM min KQQ kali M per L kuadrat itu sama turunan 2 d theta kuadrat U. Nah, persamaan ini itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan ini. Definisikan suatu besaran baru gitu ya, misalkan eta. Nah, eta ini adalah U ditambah kaki min GMM kali M per L kuadrat.
Nah, etanya bentuknya seperti itu, maka turunan kedua dari U itu sama dengan turunan kedua eta, gitu kan? Karena U keduanya itu cuma konstanta gitu. Kita turunkan dia hilang, sehingga nanti persamaan di atas itu, persamaan binatnya akan berubah persamaan order 2 buat eta. 0, yang solusinya tentunya adalah mirip persamaan gerak harmonik sederhana, yaitu di sini ambilnya cos aja deh. A cos theta plus suatu konstanta gitu ya, misalkan V. Nah, V-nya ini sudut awal, tergantung gimana kita orientasi orbitnya. Nah, dengan demikian kita bisa substitusikan. Nah, tanya kita kembalikan jadi U, maka itu menjadi U sama dengan theta dikurang A cos sekian itu kan. U sama dengan A cos theta plus V dikurang K Q min G M kali M per L kuadrat. Nah, A-nya nanti ditentukan dengan syarat awal, ya, dimasukkan ke persamaan energi. Ini terakhir kita masukkan dalam R gitu. R-nya itu akan sama dengan 1 per ya yang panjang ini, atau ya udah kita sini aja 1 per R sama dengan A cos theta plus V K QQ min GM per L kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan ya deh buat yang C sebenarnya ya. Oke, kita langsung aja ke bagian C-nya. Terusan saya mau bilang itu adalah persamaan elips jika gitu ya, syarat. Tapi ternyata ditanya di C. Gimana syarat bahwa M itu jadi orbit yang tertutup gitu. Nah, syaratnya adalah dia merupakan persamaan elips. Nah, agar dia jadi persamaan elips itu syaratnya adalah jadi bagian konstantanya ini yang di belakang ini dia nggak boleh lebih besar daripada bagian depannya gitu. Jadi agar orbit tertutup atau berbentuk elips, maka harus terpenuhi A dikurang harus terpenuhi yang belakangnya itu harus positif. Ya, jadi kan 1/R itu kan nilainya harus positif. Nah, sedangkan nilai terkecil dari cos theta plus V itu adalah 0 kan. Ketika
theta plus phi sama dengan pi per 2 atau sama dengan pi per 2. Gitu. Jadi bagian depan sini 0. Nah, 0, yang belakang itu nggak boleh negatif. Karena kalau yang belakang negatif, itu akan membuat R-nya negatif. Di mana jadi nggak bisa negatif kan. Nah, maka kita punya syarat bahwa GMM harus lebih besar daripada KQ. Nah, ini implikasinya secara fisik adalah, jadi potensial gravitasi mutlaknya ya, maksudnya mutlak dari potensial gravitasi atau gaya aja deh, gaya gravitasi kan sebanding ya, potensial ataupun gaya gravitasi semuanya sebanding sama GMM. Itu harus selalu lebih besar daripada gaya listriknya. Dari gaya Coulomb. Gitu. Jadi fisiknya itu. Ini ya. Syarat ini penting gitu karena sekali aja gaya Coulomb-nya lebih besar daripada GMM-nya, gitu ya. Di kasus yang kayak gitu, maka ya udah dia pasti akan kelempar gitu. Walaupun ada gravitasi, yang seolah-olah ada menarik kan, ada gaya yang menariknya gitu. Tapi walaupun dia menarik, kalau kalah ya sama aja. Jadi gaya listriknya harus selalu lebih kecil daripada gaya gravitasinya. Kesimpulannya begitu. Oke. Ya, itu udah bagian akhir dari latihan 10. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kasih kesempatan dulu kalau mau nanya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutin ke materi tentang nih. Materi terakhir buat hari ini adalah perturbasi orbit sirkular. Oke, jadi di perturbasi orbit sirkular ini kan tentunya kita udah belajar kemarin-kemarin tentang gaya sentral gitu. Sentral yang punya apa ya? Punya titik stabil itu akan memberikan suatu orbit tertutup. Nah, salah satu contoh orbit tertutup adalah orbit sirkular, di mana bendanya, gitu ya, benda yang dalam pengaruh suatu potensial tersebut itu berada di keadaan paling dasar, gitu. Nah, cara ngelihatnya gimana? Misalkan gini, contohnya contoh kasus potensial gravitasi. Kita tahu kan di gravitasi itu
Ini akan memenuhi ini. L kuadrat per 2 MR kuadrat dikurang K per R. Nah, di mana bagian bawahnya ini adalah potensial efektifnya. Kalau kita plot potensial efektif ini, itu kan akan berbentuk seperti sumur. Gitu ya. Jadi dia punya suatu titik minimum yang stabil. Gitu ya. Jadi kira-kira dia bentuknya seperti ini. Ups, ini nggak naik lagi. Nah, gini ya. Karena semakin membesar ke arah kanan, lalu ini potensial efektifnya. Nah, ketika energi dari benda kita itu pas di titik terbawah dari potensial efektif, maka ini akan menghasilkan circular motion, orbit circle. Ya, karena dia nggak akan bisa ini kan, nggak akan bisa, ya nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, karena energinya nggak cukup. Gitu. Tapi tentunya kebanyakan kasus itu kan dia nggak sepenuhnya orbitnya sirkular gitu kan. Bahkan kebanyakan bentuknya gitu, yang seperti yang udah kita turunkan dari persamaan Binet. Gitu. Nah, gimana kita menggambarkan gerakan planet yang ya nggak soal planet sih, pokoknya gerakan benda bergravitasi gitu dalam suatu potensial sentral itu di sekitar orbit sirkular gitu. Nah, caranya adalah dengan kita lakukan yang namanya perturbasi. Perturbasi itu kita kasih gangguan sedikit, gitu ya. Kita kasih gangguan dengan cara ya bisa kasih energi, gitu. Kita dorong, gitu misal, sehingga nanti dia bisa bergerak di luar daerah orbit sirkular, tapi masih tetap dekat dengan itu, gitu. Nah, sehingga nanti R-nya, misalnya ini R0 ya, adalah jari-jari dari orbit sirkular. Maka secara umum orbit dengan perturbasi bentuk R-nya ya, R itu sama dengan L tentunya, di mana 0 itu ya tadi jari-jari sirkularnya ditambah dengan suatu perturbasinya namanya. Nah, suku B inilah nanti yang akan menggambarkan gerak planet yang sebenarnya. Jadi kita gambarkan ya, misalkan kita punya orbit sirkular yang asli. Nah, ini tanpa diperturbasi. Nah, kalau kita kasih perturbasi sedikit, gitu ya, dia akan menjadi, misalkan ini kita kasih acuan dulu orbit sirkularnya. Nah, nanti orbitnya akan berubah seperti ini. Nah, ini jadi orbitasinya seperti ini.
Nah, ini terjadi dengan adanya perturbatif. Nah, tentunya bentuknya nggak selalu kayak gini ya. Bisa jadi kayak gini, kayak gini. Nah, nanti itu bergantung pada potensial efektifnya. Gitu. Nanti kita akan lihat di belakang. Nah, untuk kita coba dulu buat kasus yang tadi ya, kasus potensial gravitasi yang bentuknya itu minus K per R. Kalau bentuknya minus K per R, itu kita akan punya periode osilasi yang didefinisikan lewat potensial efektifnya. Gitu. Jadi periode osilasi ini didefinisikan, atau gini aja, periode bukan frekuensi sudut. Frekuensi sudutnya itu memenuhi omega R sama dengan mirip kayak pegas gitu ya, akar K efektif per M. Gitu. Kenapa mirip kayak pegas? Nah, nanti kita akan ekspansikan, potensialnya, gitu, potensialnya di sekitar R0. Nah, di sekitar R0 dia kan mirip seperti potensial pegas kan, setengah K RT kuadrat. Gitu. Nah, maka kita bisa hitung K efektif itu sebagai turunan kedua dari potensial efektif. Nah, ini sama dengan coba kita turunin itu L kuadrat per 2MR kuadrat kalau kita turunin menjadi L kuadrat per MR pangkat 3 minus ditambah K per R kuadrat. Nah, tapi ini kita ambil di sekitar R0 gitu, karena kita mau lihat solusi perturbatifnya di sekitar R0-nya tadi. R0-nya adalah ini jari-jarinya. Nah, kiri akan memenuhi hubungan ini. R0-nya kita bisa cari lewat centripetal ya. Jadi MV kuadrat atau dari ini aja deh, dari turunan pertama gaya. Nah, jadi R0-nya itu sama dengan K OL kuadrat per MK. Nah, ini adalah R0-nya. Sehingga kita bisa masukin ini ke K efektifnya ini. Kita bisa substitusikan. Sehingga nanti kita dapat K efektif sama dengan minus
Oh, berarti lebih baik kayaknya kita substitusikan L kuadratnya ya. Berarti L kuadrat itu sama dengan M KR0 per M 0 pangkat 3 ditambah K per R0. Oh, bentar. Sorry. Ada salah hitung. Ini bukan turunan kedua ya, ini turunan pertama. Kalau kita turunin sekali lagi, berarti kita dapatnya adalah 3R pangkat 4 sama 2K pangkat 3 minus. Oke, sorry. Ya, itu ya. K efektifnya ini jadi ini 3M pangkat 4 minus 2 KR0 pangkat 3. Nah, sehingga K efektifnya adalah K R03. Itu adalah konstanta pegas dalam tanda kutip ya, konstanta pegas dari sistem perturbasi ini. Gitu. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam ininya, ke dalam omega R, itu sama dengan akar K per M R0 pangkat 3. Itu adalah periode perturbasinya gitu. Nanti kita masukin ke dalam R tilde itu sebagai A cos atau sin aja kali ya. Ya, kita startnya dari theta sama dengan 0 sin omega R yang udah kita cari di atas kali T. Gitu. Nah, menariknya adalah jadi untuk kasus ini, kasus gravitasi, gitu, hal yang menarik adalah untuk kasus gravitasi kan kita punya ini ya, biaya gravitasi itu kan G M per R0. Nah, ini harus sama dengan G sentripetal gitu kan, biar dia nggak lari. Maka itu harus sama dengan M omega kuadrat, di mana omega sekarang itu nggak sama dengan omega yang di atas. Gitu. Omeganya ini simbolkan theta gitu ya. Kalau di buku kita simbolkan omega theta. Artinya ini adalah frekuensi, ini adalah kecepatan sudut dari planet. Bukan frekuensi sudut, tapi kecepatan sudut. Kecepatan sudut dari planet yang berputar gitu. Kali R0. Yang artinya bahwa berarti omega theta itu sama dengan, atau omega theta kuadrat lah ya. Omega theta kuadrat itu sama dengan GM sorry itu tadi pangkatnya kurang. GM per R0 pangkat 3. Nah, ini kan sama dengan K per R0 pangkat 3. Nah, K per R0 pangkat 3 itu tidak lain dan tidak bukan
merupakan ini frekuensi dari bentar, dimensinya ada yang salah. Bentar saya cek dulu. M omega kuadrat kali R sebentar. K-nya itu adalah ini adalah K per M, sorry. Karena K itu adalah ini ya. K kalau kita dari energi tadi, nah ini K-nya adalah G M besar ke M kecil gitu. Oke. Ya makanya dimensinya tadi agak salah. Nah, dimensinya udah sama sekarang, dan nggak cuma dimensinya sama, ternyata K per M R0 pangkat 3 itu adalah omega R kuadrat, gitu kan? Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk kasus potensial gravitasi, kecepatan sudut planet itu sama dengan kecepatan sudut perturbasi. Gitu. Yang artinya bahwa omega RT itu akan sama dengan theta yang merupakan posisi sudut dari planet. Posisi sudut planet. Gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orbit sirkular dalam potensial gravitasi yang diperturbasi, yang diberikan perturbasi itu memenuhi persamaan ini. R sama dengan R0 di jari sirkularnya tadi ditambah dengan A sin, kan tadi fungsi waktu ya, omega R kali T. Nah, sekarang ternyata karena omega RT-nya itu sama dengan theta, ini tinggal kita ganti theta aja. Nah, menariknya adalah berarti jarak terjauhnya R max dari kasus potensial gravitasi itu adalah R0 plus A saat theta sama dengan pi per 2, dan R min-nya, jarak terdekatnya sama dengan R0 min A saat theta sama dengan 3 pi per 2. Gitu. Jadi gambarnya sama kayak yang tadi ya gerakannya. Nah, ini berarti R min, ini R0, dan yang jauh di sana itu adalah R max. Nah, tentunya ini mirip kayak elips gitu kan kalau digambarkan. Nah, tapi sebenarnya persamaannya ini bukan persamaan elips. Gitu ya. Ini adalah persamaan ya jari-jari R0 orbit sirkular yang diperturbasi gitu. Nah, kenyataan sebenarnya planet-planet di tata surya itu lebih dekat ke bentuk yang seperti ini daripada ke elips sebenarnya. Ya termasuk gerak elips gitu. Cuma kan kita hampir eksentrisitasnya kan hampir nol di kebanyakan di surya. Nah, itu hampir sirkular. Nah, tapi kan ada gangguan sedikit tentunya. Gangguan sedikitnya itu berupa osilasi di sekitar R0. Gitu. Makanya ada sin theta di sini.
Nah, lebih jauh terakhir ini mungkin diperkenalkan yang namanya upsidal ini ya, upsidal angle gitu ya. Kasus yang lebih umum ada yang namanya sudut apsidal. Nah, sudut apsidal ini merupakan didefinisikan sebagai sudut gitu ya, sudut yang ditempuh oleh objek yang berorbit gitu ya, dari titik terdekat ke titik terjauhnya gitu. Jadi definisinya adalah omega theta dikali dengan setengah r. Nah gitu ya. Sederhana kan ya ini ya definisinya, sudut yang ditempuh oleh planet dari titik terdekat ke titik terjauh gitu. Nah, buat cara mencarinya berarti ini kita misalkan diberikan misalkan M dalam pengaruh gaya sentral yang bentuknya adalah FR. Nah, gaya sentral ini datangnya dari ini, datangnya dari potensial, tapi bukan potensial efektif ya, potensial yang ini aja, yang nggak ada momentum sudutnya gitu. Jadi dia dalam pengaruh FR. Nah, maka ini ya konstanta pegas efektifnya akan diberikan sebagai F aksen sorry ada minusnya, minus F aksen plus 3L kuadrat per mu R0 M, di sini kita pakai M R0 pangkat 4 gitu. Nah, di mana kan tadi kita harus punya orbitnya sirkular. Nah, orbit sirkular itu terpenuhi jika F itu sama dengan gayanya sama dengan gaya sentri apa bilangnya ya, gaya sentri petal ya, gaya sentri petal L kuadrat per M R0 pangkat 3 gitu. Sehingga minus. Nah, sehingga konstanta pegas efektifnya itu sama dengan minus F aksen. Nah, kita masukin L kuadratnya ke atas, sehingga kita dapat minus 3 F per R0. Sorry, kayaknya ada salah tanda deh. Kayak ini positif. Ya, benar positif. Oh ya, berarti gini ya, benar. Oke. Nah, ini berarti kan bisa kita simpulkan. Maka omega R itu sama dengan dari F aksen plus 3
per R0 per M. Nah, sehingga TR itu sama dengan 2pi per omega. Berarti apa? Akar M per F aksen plus 3F per R0. Nah, sehingga kita butuhkan kan adalah tadi waktu antara R minimum R max. Gitu kan. Kalau TR kan R minimum balik lagi R minimum. Jadi kita bagi 2 aja. TR itu adalah pi akar M per F R0. Begitu. Nah, selanjutnya omega theta. Nah, buat mencari omega theta, lagi-lagi kita tinjau F itu harus sama dengan M omega theta kali R0 kuadrat. Ya, jadi gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan gaya sentripetal di orbit sirkular. Tuh, sehingga omega theta itu sama dengan F per M 0 grad. Nah, dengan demikian, sudut apsidal diberikan oleh sebagai ya kita kalikan antara omega theta dengan setengah TR. Gitu. Itu sama dengan pi akar ini M omega kuadrat kali R. Oke. Pi akar M per F aksen 3F per R0 dikalikan dengan omega theta-nya, yaitu akar F per M R0 kuadrat. Artinya sudut apsidal Halo Mir, suara kamu kecil Mir. Oh ya. Suara kamu kecil kok jadinya. Sekarang gimana Pak? Sekarang udah jelas ya. Oh, udah jelas. Ya, sebentar saya pasin mikrofonnya. Oke. Ya, jadi sudut apsidalnya itu bisa dituliskan sebagai berikut. Itu nanti kalau kita sederhanakan itu jadi pi per akar berapa tuh berarti? Bentuk sederhananya adalah akar 3 plus F aksen dikali R per F. Nah, ini bentuk dari sudut apsidal buat sembarang F gitu ya. Nah, kita bisa cek untuk kasus khusus F-nya itu sama dengan K kali R pangkat N.
Gitu. Dimana kalau n-nya itu sama dengan min 1, nanti kan kita bakal dapat itu kan. Kita bakal dapat harusnya bentuknya bakal sama dengan kasus gravitasi. Bukan, min 2 ya kalau gravitasi ya. Ya, inverse square. Kalau F sama dengan K kali R pangkat N min 2, itu kita harusnya dapat bentuk yang sama dengan gravitasi. Nah, untuk kasus ini berarti F aksennya di R0 itu sama dengan N kali K R0 N1, dan F-nya di R0 itu sama dengan K R0 pangkat N. Nah, sehingga sudut absidalnya itu menjadi pi per akar 3 plus N. Nah, ini kasus khusus buat gitu ya, gaya yang bentuknya R pangkat N. Nah, bisa dilihat misalkan kalau N-nya sama dengan min 2. Tuh. Maka sudut absidalnya itu sama dengan pi. Ya kan? Jadi tiap pi itu dia berulang. Gitu ya. Setiap setengah lingkaran dia berulang, memanjang, memendek. Maksudnya R max, R min, R max, R min gitu. Nah, kasus menarik lain adalah kita N-nya sama dengan N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, itu kan berarti gaya hukum Hooke ya. Hukum Hooke menghasilkan sudut absidal sebesar pi per akar 3 plus 1. Berarti kan akar 4. Jadinya pi per 2. Nah, jadi setiap pi per 2, nanti dia memanjang dan memendeknya itu setiap pi per 2 gitu. Jadi bisa kita bayangin, misalkan ini orbit acuannya ya, orbit lingkaran gitu. Nah, pi per 2 kan seperempat lingkaran. Jadi dari sini dia pendek, terus maksimum, terus balik lagi jadi pendek, maksimum, pendek lagi. Nah, kayak gitu. Bisa juga kita gambarkan buat yang kasus N sama dengan 1. Itu kan berarti pendek, panjang, pendek. Nah, kayak gini. Atau misalkan kasus apa lagi yang lebih banyak lagi, misalkan N sama dengan 6. Kalau N sama dengan 6, maka si sudut absidalnya itu akan sama dengan pi per akar 9, berarti pi per 3 kan. Nah, berarti kalau kita berikan awalnya dia pendek, terus maksimum, terus pendek, maksimum, pendek, maksimum, kurang bagus ya. Intinya kayak gini lah. Kayak gini. Jadi makin banyak, makin tinggi N-nya,
bakal makin aneh gitu nanti bentuknya, makin banyak sudut-sudutnya. Oke. Nah, berarti kira-kira kayak gitu. Topik terkait perturbasi orbit ya. Jadi intinya mengkarakterisasi suatu perturbasi ini adalah ini sudut absidal ini. Di mana kita bisa menghitung sudut absidal itu bergantung pada gayanya, bentuk dari gaya sentralnya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Buat topiknya sampai sini aja dulu. Sampai sudut absidal. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Oke, jangan lupa absen ya, ini juga udah habis waktunya. Jangan lupa absen, jadi ini adalah yang kuliah terakhir ya, dari semester ini. Nah, berdasarkan, apa namanya sebentar. Kalau dari jadwal, kita akan ujian 8 Desember ya. 8 Desember, jadi nanti itu akan online. Waktunya itu 2 jam ya. Jadi mau dipersiapkan materi ujian itu dari awal sampai akhir. Ada pertanyaan nggak?